Di antara syariat yang Allah wajibkan bagi hambanya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Terdapat pula beberapa puasa yang disunahkan dikerjakan di waktu tertentu. Puasa merupakan salah satu ibadah yang agung yang Allah abadikan perintahnya dalam Al-Quran. Allah menjanjikan pahala yang besar dan predikat orang yang bertakwa bagi siapa yang mau berpuasa. Akan tetapi pahala puasa yang diterima setiap hamba itu berbeda-beda. Ada yang Allah beri pahala sempurna dan tiada batas. Sebaliknya banyak orang yang puasanya sia-sia dan tidak mendapatkan pahala, hanya berujung pada lapar dan hausnya. Lantas bagaimanakah langkah mencapai tingkatan puasa yang sempurna? Hal-hal apakah yang harus kita perhatikan ketika berpuasa? Untuk melihat cerminan puasa yang terbaik, hendaknya kita melihat bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW berpuasa. Beliau sudah memberi contoh bagaimanakah memulai dan mengakhiri puasa dengan baik, cara mengisi waktu selama berpuasa, hal-hal apa yang sebaiknya dikerjakan dan yang harus dijauhi, serta berbagai perkara lainnya. Hakikat cara berpuasa bukanlah hanya menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana kita berpuasa sebagaimana puasanya Rasulullah SAW, dengan benar-benar mengikuti cara berpuasa beliau baik secara jasmani maupun rohani. Ketika puasa yang kita kerjakan semakin mendekati dengan cara puasa Rasulullah, semakin besar pahala yang kita raih. Sebaliknya, ketika puasa yang kita jalani begitu jauh dari adab dan sunnah yang beliau ajarkan, semakin kecil pula pahala yang kita dapatkan, dan bahkan dapat menjadi puasa yang sia-sia, tidak mendatangkan pahala. Yang wajib diperhatikan yaitu yang pertama, ikhlas kepada Allah. Di antara adab berpuasa yang wajib mengiringi puasa seorang hamba adalah ikhlas mengharap ridhonya. Dengan puasa yang dia lakukan, dia mengharap pahala dan keridhaan Allah Ta'ala, bukan untuk mendapat pujian manusia dan tujuan-tujuan duniawi lainnya. Rasulullah SAW bersabda mengabarkan janji Allah bagi orang yang ikhlas dan berharap pahala dengan puasanya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Yang kedua yaitu perbuatan yang haram dan sia-sia. Hakikat puasa bukanlah hanya menahan lapar dan haus semata, namun hendaknya juga menjauhi perbuatan yang haram dan sia-sia. Jikalau makan dan minum yang hukum asalnya mubah saja dilarang ketika berpuasa, maka apalagi perbuatan-perbuatan haram dan sia-sia, tentu lebih besar larangannya. Yang ketiga yaitu jagalah lisan dan jauhi dusta. Nabi SAW bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Jika ada orang yang mencelamu atau berbuat buruk kepadamu, katakanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani. Oleh karena itu, hendaklah seorang yang berpuasa dapat menahan diri dan tidak membalas keburukan yang ditujukan kepadanya. Seorang yang berpuasa mestilah berkata santun dan meninggalkan segala bentuk ucapan kotor dan buruk, semisal gibah, adu domba, umpatan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sibukkan diri dalam tilawah, zikir, dan perbanyak ketaatan. Bulan Ramadan dan kesempatan puasa-puasa lainnya merupakan musim awal yang hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk memperbanyak kebaikan. Jangan sampai hari di mana kita berpuasa berlalu sama kualitasnya dengan hari di luar puasa. Begitu juga khususnya ibadah sholat wajib. Betapa banyak orang yang begitu bersemangat puasa namun justru meninggalkan sholat wajib. Sikap seperti ini sangatlah keliru karena sholat juga merupakan kewajiban seorang muslim menuju derajat takwa. Lantas bagaimana seseorang ingin berpuasa sementara dia meninggalkan sholat yang wajib baginya? Yang kelima, sempatlah makan sahur. Di antara adab sunnah ketika akan mengawali puasa adalah berusaha untuk makan sahur. Waktu sahur adalah waktu yang berkah dan Rasulullah SAW begitu menekankan pentingnya makan sahur meskipun hanya dengan seteguk ayam.